Apa ada jaminan sholatnya jadi baik, jauh dari riya, jauh dari sombong ketika akidahnya baik, tauhidnya baik? Jawabannya pasti. Iya toh? Ada orang yang tetap sholat, tetap jamaah, tidak ada ya tetap begitu. Ada ini karena istiqomahnya kepada Allah tadi, akidahnya baik. Maka urut-urutannya Nabi tadi, pertama akidah dulu diperbaiki. Kalau akidah diperbaiki, baru disuruh menegakkan apa? Sholat. Ayo tak tanya, di masyarakat yang paling banyak diterangkan sholat dulu apa tauhid dulu? Halo? Sholat dulu. Kalau sholatnya tidak baik, kalau akidahnya tidak baik, ada jaminan sholatnya baik? Enggak Pak, betul itu. Tak kasih contoh ya. Kemarin puasa Ramadan, pas kita itu di keramaian itu kerumun banyak orang, ribuan, ratusan ribu orang, bisa dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah, pengurus yayasan dan takmir masjid dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Saya tidak secara khusus membahas mengenai puasa dan berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita lakukan atau berkaitan dengan orang memberi maaf dan menerima maaf dari orang lain, ya. Tetapi insya Allah nanti menyangkut masalah itu. Apa yang paling prinsip? Menurut saya yang paling prinsip adalah menjelaskan tentang dasar hidupnya manusia dulu. Kalau dasar hidupnya manusia itu sudah dipegang, sudah dipakai panjenengan dan saya, insya Allah memberi maaf, menerima maaf, persaudaraan dan sebagainya itu akan terwujud dengan sendirinya. Jadi secara khusus tidak membahas mengenai apa yang berkaitan dengan biasanya diterangkan setelah halal bihalal orang takwa itu ini hasilnya dan sebagainya. Tapi nanti menyangkut begitu. Lalu apa yang diterangkan? Yang diterangkan adalah dasar hidupnya manusia. Orang Islam itu hidup zaman kapan saja, etnisnya apa saja, mazhabnya apa saja, partai politiknya apa saja. Tapi saya bukan orang politik ya. Itu dasar hidupnya sama. Apa dasar hidupnya sama? Satu, hidup itu pakai la ilaha illallah. Yang kedua, hidup itu pakai apa? Muhammadun Rasulullah. Itu. Nanti jenengan yang merasakan itu benar enggak gitu loh ya. Jadi di mana-mana itu pakai ini dua kalimat syahadat itu tentang Allah dan tentang Rasulullah. Kalau dalam pikiran kita itu tidak hanya dilafalkan, tidak hanya ditulis, tapi diurai maknanya. Makanya saya bawa kitab. Ya, saya tidak menerangkan ini panjang lebar nantinya. Dalam kitab ini ada 67 judul.
menjelaskan itu tadi dasar hidup tadi ya, ini macam-macam itu. Kalau itu habis, ada kitab lagi yang kecil 45 judul ya. Jadi menurut saya ngaji itu istilahnya ada yang didapat. Oh, oleh-oleh ngaji ini. Bukan ceramah itu enggak, ada kitabnya. Tapi yang menyangkut yang didhawuhkan Bapak tadi. Nah, begitu ya. Insya Allah sekian puluh tahun yang lalu saya sudah pernah ke sini mungkin ya. Sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Sekarang saya mulai Pak ya. Mengapa kok dasar hidup itu yang penting tadi? Karena ada pesan di dalam kitab Thalathatul Usul oleh penulis kitab Tauhid itu ya. Apa pesannya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa maksudnya? Nah, begitu. Saya pegang aja Pak ya ini ya. Supaya enak itu ya. I'lam rahimakallah, ketahuilah saudaraku bahwa wajib bagi Anda semuanya kaum muslimin untuk mengerti tentang 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama, al-ilmu, pakai ilmu. Oh, kalau begitu orang hidup itu harus pakai ilmu. Jawabannya iya. Ilmu tentang apa? 1, tadi saya sebutkan ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. 2, ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang nabinya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Tapi mengerti itu bil adillah, pakai dalil, bukan pakai akal, bukan pakai katanya orang. Kalau panjenengan tanya, loh kok cuma 3? Jawabannya gampang. 3 itu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agamanya. Kok cuma 3? Jawabannya orang di mana saja, agamanya apa saja, begitu orang itu mati ditanya tentang 3 hal ini. Benar Pak ya? Halo? 1, kalau pakai bahasa Indonesia ditanya tentang apa? Siapa? Tuhanmu. 2, apa? Siapa? 3, apa? Jawabannya? Jenengan belum seberapa fasih jawab karena belum berpengalaman. Tapi orang Islam di mana saja, tadi saya katakan hidup zaman kapan saja, tidak usah khawatir, asal ngerti tentang ini, dasar hidup itu Pak. Yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang Islam itu dikuatkan sama Allah Pak. Islam yang mana ya? Islam ya pokoknya orang Islam. Baik di dunia maupun di akhirat, itu jawabannya teguh, kuat, jelas. Adapun orang kafir ditanya itu tadi, jawabannya sami'tun nas. Iya, saya dulu di dunia pernah ada mendengar ada orang ngomong gitu. Nah, berarti jawabannya GJ. Apa? Gak jelas. Lah supaya saya dan panjenengan itu jawabannya jelas, pakai ini dasar hidup itu. Nanti menyangkut hubungan manusia, memberi maaf, menerima maaf, memandang sesama saudaranya sebagai orang Islam, gitu loh Pak. Tapi beda ya Pak, etnisnya, oh nggak masalah.
Bahkan madhabnya beda masalah. Nanti di sini diterangkan semuanya 67 ya Pak. Pengalaman saya terangkan di beberapa masjid itu 5 tahun kitab ini baru khatam. Enggak Pak. Di Masjid Al-Falaq Surabaya itu. Di sana di Perak, Pelindo, Syah Bandar. Dulu di BRI Tower Basuki Rahmat itu tapi sudah khatam ya. Sekarang saya mulai. Sampai jam berapa Pak? 8. Ngaji kok 3 jam. Santai aja Pak, ini kan hari Ahad toh. Saya mulai. Orang kafir kalau masuk Islam suruh syahadat. Betul Pak ya? La ilaha illallah, dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan itsbat. Oh, pakai itu Pak. Jadi kalau sudah syahadat tentang Allah, yang ditekankan nafi dan itsbatnya. Apa maksudnya? Nafi itu tidak, la bahasa Arabnya ya. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang, tidak, semuanya tidak. Loh kok tidak gimana? Lalu itsbat. Kemarin ada sidang itsbat ya. Bukan urusannya panjenengan. Itsbat itu menetapkan. Yang ditetapkan cuma satu, siapa? Allah saja. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi, disembah kecuali siapa? Allah. Jadi orang Islam kalau sudah syahadat ada kewajiban menyembah Allah satu-satunya. Tidak boleh yang lain-lain. Tidak boleh benda, tidak boleh barang, tidak boleh macam-macam lah. Makanya nafi dan itsbat tadi la ma'buda bihaqqin illallah tadi. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pertanyaannya gini, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia? Jawabannya bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Contohnya? Jangan salah tahu ya. Salat toh, bisa toh? Ini lesanya bisa dipakai ibadah? Bisa dipakai, naudzubillah min dzalik. Bisa dipakai maksiat lesanya? Dipakai apa? Ngerasa. Enak mana lesan ini dipakai ngaji dengan dipakai ngapalno lagu India? Yang dapat pahala yang mana? Nah, itu maksud saya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dipakai apa? Ngaji. Jadi beribadah kepada Allah dengan fisiknya manusia. Panjenengan dari rumah tindak ke sini dinilai sama Allah. Kakinya dipakai melangkah. Naudzubillah min dzalik. Ada enggak kaki dipakai untuk maksiat? Apa? Ada. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah bisa diibadahi dengan fisiknya manusia. 2, apakah Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia? Bisa. Kalau tidak ada infak, tidak ada sedekah, tidak ada zakat, tidak wujud masjid, Pak. Ya toh? Tidak ada santunan. Tidak ada berbagi kepada sesama saudara. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada manusia itu tidak merata. Betul Pak ya? Ya, tetapi memberi ujian secara merata.
Jadi diibadahi Allah itu dengan harta bendanya. Saya tanya, ini kebanyakan enggak? Bukan kebanyakan, mau tak minum enggak ya? Kalau ada air separuh ini Pak, bisa dipakai ibadah? Itu satu gelas itu bisa. Caranya dikasihkan orang bisa nggak? Pak, panas-panas monggo, jenengan kan mulai dari pagi di jalan, diberi, besok lagi begitu, besok lagi begitu. Nilainya tidak mahal. Air satu gelas itu. Dibalik sekarang. Apakah air satu gelas itu bisa dipakai untuk syirik kepada Allah? Maksiat. Caranya dengan segelas air lalu pasiennya di. Jadi orang Islam itu semuanya gunakan apa yang dimiliki itu semuanya untuk Allah itu tadi. Ada tenaganya, ada pikirannya, ada sehatnya, ada duitnya kalau itu materi ya. Dan yang ketiga, Allah itu bisa diibadahi dengan hatinya manusia. Ada sabar, ada mencintai Allah, ada tawakal sama Allah, ada rasa takut sama Allah. Saya tanya Pak, orang punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmat apa bukan? Jangan punya rasa takut. Bayangkan kalau ada anak muda sembarang dengar punya, duit punya, jabatan punya, sehat punya, gagah punya, fasilitas punya, semuanya punya Pak anak itu. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Cuma satu tok yang nggak punya. Nggak punya apa? Nggak punya rasa takut sama Allah. Ngerti maksudnya? Duitnya dipakai apa kira-kira? Duit punya, jabatan punya, gagah punya, sehat punya, satu tok yang nggak punya. Kan duit rasa wedi nang Gusti Allah. Dipakai apa kira-kira? Iya macam-macam. Wes, jadi saya ulangi. La ilaha illallah tadi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang boleh diibadahi kecuali siapa? Allah. Lalu ibadahlah kepada Allah dengan menggunakan berbagai yang dimiliki manusia. Saya tadi menyebutkan begitu. Satu, dua syahadat tentang Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada maknanya 5. Berapa Pak? 5. Satu, syahadat tentang Rasulullah ada maknanya 5 itu. Makna yang pertama adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Orangnya pernah ada nggak Pak di dunia ini Pak? Pernah. Panjenengan dan saya tidak menangi, tapi kita yakini pernah ada. Loh, lah kalau orangnya pernah ada berarti pernah jalan-jalan di kampung-kampung, di gang-gang sana. Jawabannya waktu itu, jawabannya apa? Iya. Berarti Nabi Muhammad juga keluar masuk pasar. Jawabannya ngapain? Apa ngecek harga beras? Enggak. Ini orang kafir waktu itu Pak tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Alasannya sering keluar masuk pasar. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Itu kenapa Rasul itu kok keluar masuk pasar lalu makan seperti makanan yang kita makan? Ya, jadi tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, alasannya itu. Lalu yang diminta orang kafir apa? Falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok tidak malaikat aja diutus sama Allah? Ini pikiran silang. Apa pikiran silang itu maksudnya? Salah. Loh kok salah gimana? Lawang Nabi itu dipakai contoh umat di manusia. Lah kalau Allah itu mengutus malaikat dipakai contoh, apakah manusia bisa mencontoh malaikat? Jawabannya enggak bisa. Wong malaikat gak doyan
Nah, ini namanya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad ini utusannya Allah. Hakikat kemanusiaannya sama dengan orang lain. Ya makan, ya minum, ya istirahat, ya berjalan di pasar. Betul Pak ya? Yes, mungkin sudah tahu semuanya. Usia berapa Pak meninggal Nabi Muhammad? Kalau sudah meninggal bisa dimintai pertolongan enggak? Halo? Enggak bisa. Loh ini tauhid sudah. Yang dimintai pertolongan siapa? Satu-satunya Allah. Makanya orang Islam 2022, 2023 tidak boleh minta pertolongan sama Nabi karena Nabi sudah meninggal. Mengapa Ustadz kok cuma disebut 2022 dan 2023? Karena kita masih hidup di 2023. Ya, enggak boleh, enggak ada. Itu nyalai ayat yang panjenengan baca lebih dari 40 kali sehari semalam. Ayat apa itu Pak? Surat apa? Ayat apa? Surat Al-Fatihah. Ayatnya iyaka. Iya. Makanya zaman dulu itu, ya bukan zaman dulu, zaman sekarang juga itu. Imam-imam di Masjidil Haram itu ketika membaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu sampai direwangi apa? Nangis. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, bisa terus. Mengapa kok begitu? Ada perasaan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta. Maka jangan minta pertolongan ke siapa? Nabi. Jadi inilah wujud nomor 1 tadi dari 5 poin yang akan saya terangkan. Orang yang sudah syahadat tentang Allah itu pertama al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya siapa? Allah. Ya, sama dengan manusia pada umumnya. Kadang-kadang jamaah ini saya tanya gini Pak. Andai kata Nabi itu hidup di Surabaya, sarapannya pakai apa? Kalau hidup di Lamongan? Kalau di Jogja? Oh, di Masangan. Jangan keliru tentang Nabi, Pak. Di dalam diri Nabi Muhammad, wah ini panjang. Di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah, tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Ini sudah dalam itu, Pak. Apa maksudnya di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah? Tidak ada unsur-unsur ikut menciptakan dunia dan seisinya. Halo? Berarti yang menciptakan dunia dan seisinya siapa? Nah, tidak bisa. Tidak ada unsur uluhiyah, unsur-unsur uluhiyah. Tidak punya unsur yang bisa diibadahi karena manusia menyembah satu-satunya kepada siapa? Ini makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 1. Saya tadi ngomong berapa Pak? Maknanya? 5. Kurang berapa? Diterangkan semuanya lah ini. 2. Nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Saya tanya, apakah Nabi Muhammad mengabarkan bahwa di balik gebiarnya dunia itu kalau ketika orang mati ada surga dan neraka? Jawabannya? Jangan percaya? Yakin? Percaya tok tak? Begini Pak, maksud saya, orang kalau yakin surga ada, neraka itu ada, apa sikap hidupnya berarti? Misalkan, ini karangan saya, ada anak muda dikasih uang 500.000, Mas, gowo niki duit 500.000. Duit napa Pak? Oh, sudah sampean bawa aja lah. Anak muda ini yang dikasih uang 500.000 ini ngerti ini duit gak bener. Duit ngambil di kantor, duit ngambil di proyek, duit itu Pak.
Ngerti maksudnya? Saya ngomong duit korupsi kok ndak enak itu loh. Duit korupsi lah gitu loh. Anak itu bilang gini, Pak, ini duit 500 ini banyak buat saya, bisa saya pakai beli bensin, beli pulsa, saya kasihkan sangunya anak saya. Tapi saya yakin nih Pak, surga itu ada, neraka itu ada ya Pak. Nanti kalau saya mati gara-gara uang 500 masuk neraka gimana? Kalau saya ditanya, mati ditanya tentang duit 500 gimana Pak? Nah, udah Pak, nggak usah dah. Jangan diberikan saya, mohon maaf, kembalikan aja ke kantor, ke proyek. Kalau semua orang Islam dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu, aman nggak negaranya sampean ini Pak? Halo? Sekarang sudah aman? Ini bukan mengolok-olok orang lain Pak. Ini pikiran bener. Lah kalau yakin al-jannatu hakun, an-naru hakun, surga itu ada, neraka itu ada, karena Nabi mengabarkan itu, ya ndak berani mengambil yang bukan haknya itu. Nanti kalau saya mati ditanya gimana? Loh, gitu loh. Mohon maaf, rada menyimpang sedikit tapi ada hubungannya. Tapi ini bukan politik, saya ndak bicara politik. Andai kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Ngerti maksud saya? Begitu saya dilantik jadi presiden, 100 hari pertama masa kerja saya, yang saya panggil dulu Pak Ustadz dan Pak Kiai dari semua madhab dan aliran organisasi. Pak Ustadz, Pak Kiai, sekarang presidennya saya. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, dasarnya Pancasila dan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya. Tolong buatkan buku-buku tentang tauhid, nanti saya ajarkan, saya perintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, BUMN, semuanya akidah tauhidnya harus benar supaya tidak ada orang korupsi di Indonesia. Nah, kalau sampean punya presiden begitu ganteng nggak kira-kira? Masuk ya Pak ya? Masuk. Gimana caranya supaya bisa begitu? Loh, jangan ganti, jadikan saya jadi apa? Ini bukan mengolok-olok, ini pencerahan. Dasarnya ada. Gitu loh Pak. Makanya tadi saya katakan, makna dari dua kalimat syahadat yang kedua itu adalah nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi. Tentang apa? Al-jannatu hakun, an-naru hakun. Surga itu ada, neraka itu ada. Nah sekarang orang tidak takut nih semuanya. Iya Pak ya? Ngambil duit yang bukan miliknya enak saja di masyarakat itu, betul ya? Ambil sana dialirkan ke sana, ngambil sana di atas namakan tetangganya, ambil sana di atas namakan pembantunya. Ada nggak begitu? Namanya apa itu? Nah, iya. Ya. Pencucian. Sampai ternyata ya cerdas sih Pak. Itu sekarang yang terjadi begitu ya. Maka tadi saya katakan kalau hanya sekedar menerangkan minta maaf, menerima maaf, kita bersaudara enteng, tapi ini loh dasar yang utama itu sikap dan pandangan hidup orang Islam, akidahnya itu pakai dua kalimat syahadat itu tadi. Ya. Nah, begitu. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Wa natruku ma naha anhu wa zajara. Yang keempat, meninggalkan yang dilarang. Ayo Pak, enak mana jenengan tadi habis sholat subuh mendengarkan pengajian kurang lebihnya 40 sampai 45 menit dibandingkan dengan pulang terus di rumah nyeruput kopi. Enak mana?
Kalau sampean jawab enak di masjid Baitul Mahmud, ya goro sampean. Saya tanya apanya tadi? Enaknya. Kalau enaknya enak pulang. Tadi masuk sana dibuntu, masuk sana ada portal pesan. Ini piye itu. Ternyata masuknya keliru ya. Kalau itu masih dibantah, tak kasih contoh untuk mentaati Rasul dan meninggalkan yang dilarang itu. Udan grime sobo-sobo Pak, di masjid sana itu di rumah kita masing-masing mendengar ada lafal begini dikumandangkan. As-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur dibandingkan ke masjid? Kalau sampai yang tanya saya, enak tidur. Tapi mengapa tidak tidur? Bergegas ke masjid bawa payung, cuma gerimis tok. Pumpung masih sehat, ini mentaati yang diperintah oleh Nabi. Betul Pak ya? Loh, orang Islam itu pede begitu Pak. Pede saja, nggak pakai I. Loh ini ngaji, tidak boleh emosi sampean Pak. Pede, percaya diri kepada Allah itu. Ya. Yang kelima, saya belum buka ini Pak, ya sudah 30 menit. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, atau dengan bahasa lain al ibadatu bima ja'a bihi Rasulullah SAW. La ibadata illa lima ja'a bihi Rasulullah. Yang kelima itu maknanya adalah kita beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Allah. Jadi orang yang syahadat tentang Muhammad Rasulullah, Muhammadun Rasulullah itu makna yang kelima, beribadah kepada Allah menurut syariat. Tak kasih contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah berangkat haji mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Duwe isih ana mungkak ya karo. Ya. Apa maksud saya kasih contoh ibadah haji tadi? Beribadah kepada Allah. Manasik haji itu mulai tanggal 8 orang ke Mina, ke Musdalifah, ke Arafah, wukuf, balik ke Musdalifah, ngambil kerikil, lempar jumrah, besok lagi begitu. Itu menurut yang diterangkan oleh Nabi, tah orang boleh membuat acara sendiri. Menurut yang diajarkan oleh, nah sekarang saya tanya, lempar jumrahnya, kerikilnya berapa Pak? Halo? 7. Ngambil 10 boleh nggak? Saya tanya, ngelemparnya berapa tadi? 7. Ngambil 10 boleh? Makanya tadi saya katakan, yang sudah pernah tidak haji mudah-mudahan diterima sama Allah, yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Di sana tidak usah geger, loh, 7, lah aku juga 10, 7 kok 10. Ngambilnya boleh berapa saja karena ngambil bukan syariat, betul Pak ya? Melemparnya harus berapa? 7. Lebih berapa berarti? Diapakan? Ada cerita itu Pak ya. Mau tak sebut desanya nggak enak, tapi bukan masangan Pak. Saya ditanya teman saya namanya Pak Fauza, dia berangkat haji. Ustaz, saya mau berangkat haji. Oh alhamdulillah. Ini tapi dititipi kerikil tetangga saya ya. Loh apa maksudnya? Tetangga saya tahun yang lalu berangkat haji, ngambil kerikil di Musdalifah untuk melempar jumroh, kakean, dibawa pulang ke Krian.
Disimpan sampai sekarang Ustaz 2 tahun nggak berani buang karena ini kerikil Musdalifah. Oh, ini temenan Pak. Dititipkan, saya suruh mengembalikan. Ini teman saya Pak Fauzan, saya beritahu begini, sampean budo dhisik orangnya. Gimana Pak Nazi? Sampean Bu, karena ibu yang iki Musdalifah sampean jupuke sebelah ndi kok tembalikno iki. Masya Allah. Makanya haji dan umrah itu pesan akidah tauhidnya kuat. Maka di situ ada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi sudah lengkap kalau syahadat tentang Rasulullah itu. Makna yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Yang tidak disyariatkan, yang enggak disyariatkan kok. Tak kasih contoh melempar jumroh tadi, yang kita lakukan sehari-hari. Orang duduk at-tahiyatulillah, itu memberi isyaratnya apa, pakai kelingking, apakah jari manis, apakah jari tengah, apakah jari telunjuk, ataukah jempol? Yang mana Pak? At-tahiyatulillah itu loh, telunjuk. Kalau pakai akal, Indonesia itu memberi petunjuk, telunjuk betul itu pakai telunjuk gini apa jempol kira-kira? Mas, monggo, kan begitu kan? Boleh nggak at-tahiyatulillah begini semuanya? Loh, itu Islam apa Pak? Begitu itu. Oh gini itu kan Islam Arab itu zaman Nabi. Sekarang itu Islam kita sendiri begini. Boleh Pak? Nggak boleh. Loh coba itu Pak. Ini bukan karangan saya. Nabi itu. Orang yang sudah mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, konsekuensinya ibadah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi tidak mengajarkan dan itu ibadah makhluk, ya jangan dilakukan. Saya kasih contoh. Tadi saya ketinggalan sholat subuhnya. Tapi ini sudah 5:30 ya Pak? Hah? Tidak apa-apa ya? Tidak, barangkali nanti jenengan di rumah ditunggu yang di rumah, kok gak mulai-mulai. Dibaik sing dicritakno, embung ustadze akeh ngomongnya. Lho kok akeh ngomongnya? Ya bener pengajian tapi akeh ngomongnya. Padha karo kapur baru sak lemari, apa? Ngedabrus gak mari-mari. Itu Pak ya. Ya. Salat subuh misalkan ya. Tidak ada yang masbuk, tidak ada yang ketinggalan. Semua, begitu imamnya takbir Allahu Akbar, semuanya ikut. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu jamaah yang berdiri nambahi 1 rakaat. Padahal tadi nggak ada yang ketinggalan. Misalkan, oh ini karangan saya kok nggak kejadian gitu ya. Ditegur orang sak masjid, Mas, sholat apa teman tadi? Subuh Pak. Loh, tadi kan sampean nggak ketinggalan toh? Nggih, mboten nggak ketinggalan. Lah kok tambah 1 berarti 3 toh? Iya tadi. Ditegur orang sak masjid ngeyel. Oh nggak boleh sholat subuh itu 2 rakaat. Ngeyel Pak. Angel tuturane. Angel wis. Apa jawabnya? Pak, kalau jenengan ada tak larangannya sholat subuh tidak boleh 3 rakaat? Jenengan ditanya gitu itu loh, jawabnya gimana? Nggak ada loh, kalau nggak ada terserah saya loh. Nggak begitu. Saya mainkan syahadat tentang Rasulullah loh. Ini ibadah mengikuti Nabi 2 rakaat bukan 3. Lah kalau sampean jawabannya dijawab ada larangannya tidak boleh 3 rakaat. Sampean cari larangannya dari Sabang sampai Merauke tidak ketemu Pak. Sing bener jawabannya apa? Contohnya Nabi berapa? Loh gitu ada kok pakai contoh. Loh.
Ini tanda disuruh berakhir atau gimana ya? Perpanjangan. Oh, perpanjangan. Ini namanya wana buduwaha bima syara'ah. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ini rangkaiannya panjang nanti, Pak. Sholat menurut Nabi bagaimana, wiritan menurut Nabi bagaimana, puasa menurut Nabi bagaimana, haji menurut Nabi bagaimana, umroh menurut Nabi bagaimana, yang makhzah itu. Boleh nggak membuat sendiri, Pak? Di situ nanti ada perbedaan di masyarakat. Kalau beda saya terangkan beda. Baca sholawat menurut Nabi bagaimana, menurut dalil hadis bagaimana, yang tidak ada dalil hadisnya mana. Halo? Iya. Diterangkan semuanya dalam kitab ini. Tapi sampai di situ butuh waktu 5 tahun. Ya. Nah, itulah makna dari 2 kalimat syahadat itu yang saya katakan, baik tentang Allah maupun tentang siapa? Rasul. Sekarang saya buka kitab. Sekian puluh tahun di tempat ini tidak ada masjid Baitul Mahmud, betul Pak ya? Dulu masih kecil, separuh ini atau apa saya kesini waktu itu. Ya. Ini pengembangannya ke belakang apa ke atas, Pak? Sana. Ya. Oh, berarti masjid ini dipakai untuk semua jamaah masyarakat umat Islam. Jawabannya? Iya. Mengapa kalau saya bicara masjid? Di situ ada umat Islam, maka ada kewajiban untuk mendakwakan Islam. Ya. Saya ulangi, di situ ada umat Islam, maka ada kewajiban untuk mendakwakan Islam. Adik-adik yang bawa HP ada terjemahannya, bisa dibuka. Surat Yusuf, ya. Ayat 108. Ya, kalau tidak ada saya sendiri yang menerjemahkan. Oke, surat Yusuf ayat 108. Inilah kewajiban di pundak kita untuk mendakwakan supaya Islam itu berkembang terus. Ya. Nanti saya aturi doanya Nabi itu ya. Nah, saya ulangi surat Yusuf ayat berapa? 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ada terjemahnya, Mas? 108. Nggih. 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 Katakan Muhammad, ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalan agamaku. Apa tadi Pak terjemahnya? Diulangi lagi. Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jenengan mengikuti Nabi Muhammad apa bukan? Iya. Ada kewajiban apa? Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Monggo. Nah, mengajak kepada Allah. Maka dakwah Islam itu, mohon maaf ya, dakwah Islam itu bukan mengajak kepikirannya ustadz, bukan. Saya ulangi, dakwah Islam itu bukan mengajak kepikirannya ustadz, tidak. Dakwah Islam itu bukan mengajak ke madhabnya, bukan. Kemana tadi Pak mengajaknya? Kepada Allah. Dakwah Islam itu bukan mengajak ke organisasinya, bukan, tapi kepada Islam. Siapa yang berkewajiban itu? Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka panjenengan jangan diam. Harus ikut cawe-cawe mengatur dakwah, meramaikan dakwah itu tadi. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Lanjut Pak terjemahnya. Dan ya, jadi di pundak panjenengan, di pundak kita semuanya sebagai orang Islam ada kewajiban untuk mengambil bagian daripada apa? Dakwah. Tidak boleh diam.
Macam-macam yang bisa dilakukan. Dan dakwah itu saya katakan tadi bukan kepada ustadznya, bukan kepada madhabnya, bukan kepada partainya, bukan kepada golongannya, tapi kepada Islam. Perkara yayasan ini membuat dakwah, organisasi ini membuat dakwah, ya, kemudian masjid ini membuat dakwah, silakan, tidak apa-apa, boleh saja. Nah, begitu. Nah, kemudian dakwah itu, Pak, supaya makanya tadi saya katakan sekian puluh tahun tidak ada masjid ini, sekarang ada masjid ini, jadi ramai masyarakat kumpul di sini. Merasa satu komunitas sesama saudara umat apa? Islam. Itu pentingnya orang berdakwah itu di situ. Tak potong dulu. Pak, kalau orang Islam Indonesia berdoa ini boleh apa tidak? Belum diomong kok ya. Penting. Allahumma ya Allah intuhlik hadili sobatun min ahlil islami fi Indonesia la tu'bad fi hadal baladi Indonesia abadan. Boleh Pak? Oh artinya ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini untuk selama-lamanya. Boleh? Boleh. Jangan kok gak yakin gitu. Saya ulangi, ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini. Boleh apa tidak? Lah kalau umat Islam Indonesia habis, yang menyembah Allah di Indonesia siapa? Ada enggak? Enggak ada. Doa itu saya mengadopsi dari doanya Rasulullah ketika perang Badar tahun kedua Hijriah. Yang dibawa Rasulullah itu cuma 300, tapi di sana lawannya itu ribuan orang kafir. Coba 1:3. Peralatan perang sama, keterampilan perang sama, penguasaan medan sama, bedanya di personil. Jumlahnya umat Islam cuma 300, tapi menang. Kok bisa menang? Nabi menyerahkan persoalan umat ini kepada Allah. Panjang doanya. Allahumma intuhlik hadili sobatun min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Kemudian Allah memberikan bantuan kepada Rasulullah dengan menurunkan 1000 malaikat. Menang. Orang kafir dihabisi sama malaikat. Gimana caranya? Tidak tahu ilmunya Allah. Tidak ada yang tahu. Nabi juga nggak tahu. Para sahabat juga tidak tahu. Dan itu menang umat Islam. Tak tanya 2022, 2024 malaikat bisa dipanggil lagi nggak sekarang? Kalau sudah turun gembruduk malaikat terus tanya sampean, terus tugasku apa cak? Ya apa ya? Doa yang saya maksudkan itu memohon kepada Allah supaya apa? Indonesia ini tetap mayoritas penduduknya beragama Islam. Itu kewajiban kita, Pak, karena dakwah itu tadi. Doa itu juga dikandung maksud supaya anak cucu kita, putranya panjenengan, anak saya, cucu kita semuanya agamanya sama dengan kita. Kira-kira 100 tahun yang akan datang kita ini masih ada apa enggak? Ini delok perejengannya wis enggak ada itu, Pak ya. Ganti adik-adik kita enggak kira-kira? Anak-anak kita, cucu kita. Inilah kita mohonkan sama Allah itu tadi. Supaya dengan perjalanannya waktu, akidah kita itu sama dengan anak cucu kita itu tadi. Itu Pak. Ya. Ini sajane penting Pak, ini Pak. Mau tak bacakan tapi kok ya wis kawanan. 5 menit ya.
Katanya nanti ada upacara salam-salaman terus makan ya. Diundur. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada sahabatnya. Perhatikan pesannya. Ya Mu'ad, ini sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, cek kamu pergi ke sana ya, ke Yaman. Di sana nanti ketemu orang yang disebut dengan ahli kitab. Apa kata Rasulullah pesannya? Falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Tolong Mu'ad, pertama kali kamu ajak mereka itu syahadat. Nah, tadi saya katakan syahadat itu pertama, Pak. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat itu dimulai dari syahadat dulu. Fa'inhum atau kalidzalika, kalau mereka syahadatnya sudah mantap, akidahnya sudah baik, fa'alimhum annallaha aftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka syahadatnya sudah baik, sudah mantap, ajarkan kepada mereka di dalam Islam itu ada sholat 5 kali sehari semalam. Saya tanya yang hadir ini, mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas ya. Apa ada jaminan sholatnya jadi baik, jauh dari riya, jauh dari sombong ketika akidahnya baik, tauhidnya baik? Jawabannya pasti, iya toh. Ada orang yang tetap sholat, tetap jamaah, tidak ada ya tetap begitu. Ada ini karena istiqomahnya kepada Allah tadi, akidahnya baik. Maka urut-urutannya Nabi tadi, pertama akidah dulu diperbaiki. Kalau akidah diperbaiki, baru disuruh menegakkan apa? Sholat. Ayo tak tanya, di masyarakat yang paling banyak diterangkan sholat dulu apa tauhid dulu? Halo? Sholat dulu. Kalau sholatnya tidak baik, kalau akidahnya tidak baik, ada jaminan sholatnya baik? Enggak Pak, betul itu. Tak kasih contoh ya. Kemarin puasa Ramadan, pas kita itu di keramaian itu kerumun banyak orang, ribuan, ratusan ribu orang, bisa dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak Pak? Tidak bisa. Iki wong poso kabeh dah ini, tidak tahu. Enggak ada yang makan, enggak ada yang minum, enggak ada yang rokokan, semuanya kok. Loh tadi malam itu sahur. Loh sahur itu bukan buktinya orang puasa. Betul Pak ya? Karena bahasa Arab makan menjelang subuh itu namanya as-sahur. Kalau makan pagi habis ini namanya al-futur. Nah, dibedakannya oleh Allah besok di akhirat itu. Orang Islam itu di situ. Maka tadi pesannya Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, akidah tauhid dulu diperbaiki, baru tegakkan apa? Sholat. Yang ketiga, 3 saja Pak ya. Fa'inhum atau kalidzalika fa'alimu annallaha aftaradha alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau sudah kamu ajarkan tentang syahadat, lalu ajarkan tentang sholat, beritahu kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya sedekah, diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Saya tanya, sedekah itu kaitannya dengan duit apa bukan? Zaman Nabi sudah ada mata uang enggak? Sudah ada duit zaman Nabi? Kata Rasulullah, kalau mereka itu sudah taat, ajarkan kepada mereka di dalam Islam itu ada yang namanya sedekah, diambil dari yang kaya diberikan kepada orang yang apa? Miskin. Tak tanya, oh berarti mengelola sedekah itu berarti mengelola duit? Jawabannya, mengelola sedekah itu berarti mengelola duit. Jawabannya apa? Kalau akidah tauhidnya baik, berarti mengelola duit baik nggak kira-kira Pak? Nah di situ. Di tempat lain saya ditanya, Ustadz, sedekah itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Betul. Lah kalau diambil dari dipungut dari orang miskin dikumpulkan kepada orang yang kaya, namanya apa? Sampean loh yang bilang gitu, bukan saya ya. Saya bisa bahasa Arabnya, tapi itu bukan hadis. Tukhadhu min fuqaraihim wa turaddu ala aghniyaihim. Dipungut dari orang yang miskin-miskin diberikan kepada orang yang kaya. Itu namanya
Nah iya, menjadi tidak jelas karena akidahnya tidak kuat, banyak yang menyimpang. Makanya tadi saya katakan, andai kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin, maka yang saya kuatkan dulu apanya? Akidahnya itu. Nah inilah, saya belum sampai pada kelemahan manusia lalu caranya tobat manusia kepada Allah. Karena di dalam kitab Tauhid itu ada cara tobat yang menurut Rasulullah itu ditegur, tidak boleh. Masa orang berdoa kepada Allah itu pakai bahasa begini, kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Kalau pakai bahasa hadis, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, oleh Nabi tidak boleh. Orang itu enggak serius. Masa minta sama Allah kok begitu? Kok begitu mas? Gimana itu? Loh dosa saya itu loh Pak banyak sekali, engkau nggak ngerepotno Gusti Allah. Nah, Allah itu tidak ada yang repot. Maka taubat itu dengan taubatan nasuh, belum sampai di situ yang saya terangkan. Tapi tadi sudah diperingatkan, tadi ada alarm tadi Pak ya. Itu kan tandanya disuruh apa? Berhenti. Wes, mudah-mudahan sebagai perkenalan panjenengan tetap diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.